Tes, cek 1 2 3. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Jadi ini adalah materi pengganti untuk kemarin ya. Di hari ini kita akan bahas tentang melanjutkan. Kalau di pertemuan ketiga kemarin saya bahas tentang operasi aritmatika, variabel, pengenalan dasar C++. Terus tugasnya adalah mencari program mencari luas ini ya, bangun datar. Sekarang kita akan masuk ke salah satu topik dari bagian bahasa pemrograman dari dalam pemrograman komputer tentang yang pertama itu perulangan. Mungkin pertemuan selanjutnya adalah percabangan. Jadi perulangan itu bagaimana kita membuat program untuk supaya bisa berulang. Oke, saya share screen dulu materinya. Sebenarnya di bahasa pemrograman apapun, kalau kalian belajar bahasa pemrograman apapun, maksudnya dalam bahasa pemrograman itu ada namanya perulangan. Ya, karena intinya sih pemrograman itu cuma deklarasi variabel, operasi aritmatika, perulangan, percabangan, array, database, sama logika algoritma. Oke, untuk pengulangan itu apa? Perulangan itu adalah digunakan untuk menjalankan suatu atau beberapa pernyataan sebanyak beberapa kali. Nah, di dalam C++, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan for, while, sama do while. Walaupun mungkin yang paling banyak dipakai itu for ya. Yang orang-orang pastinya udah terbiasa. Ya ada juga yang menggunakan while sama do while, tapi jarang. Kebanyakan menggunakan for. Masalah kebiasaan saja. Ya, sekarang struktur perulangan. Jadi kondisi pengulangan yaitu syarat harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu perulangan itu akan kita lakukan berapa kali gitu. Batasnya itu apa? Kapan lakukan itu, perulangan itu dilakukan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam versi boolean yang harus diuji apakah benar atau salah. Boolean itu kan kemarin kita pernah bahas tipe data boolean. Tipe data boolean itu kan kalau nggak true ya false, kalau nggak benar ya salah. Terus diikuti dengan badan pengulangan, loop body, yaitu instruksi yang akan diulang. Jadi perintah yang akan kita lakukan pengulangan. Operator dalam perulangan, nah di dalam C++ makanya disebut ada plus-plusnya. Kalau kalian ketahui, yang pertama kali dibuat itu kan bahasa pemrograman C. Terus dikembangkan lagi dengan adanya bahasa pemrograman C++. Plus-plus itu artinya apa? Plus-plus itu naik ya, naik satu perulangan ya. Satu kalau dijelasannya di sini plus-plus itu naikkan nilai A sebanyak 1, kemudian gunakan nilai 2 tersebut ke nilai A selanjutnya. Jadi berulang 1 1 1 seperti itu. Kalau tulisannya adalah min-min, ya artinya berkurang. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nilai A, variabel A adalah integer 5 gitu. Terus ada operator A plus plus. Artinya apa? A yang pertama adalah 5, A plus plus 5, selanjutnya 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk macam-macam perulangan. Yang pertama adalah perulangan dengan menggunakan for. Digunakan bila sudah diketahui berapa kali akan mengulangkan satu atau beberapa pernyataan. Jadi for itu biasanya bedanya sama while. Kalau while itu ngeceknya atau berulang berapa kali itu di akhir, kalau for itu di awal. Menggunakan sebuah variabel yang biasa disebut sebagai loops counter. Nilai penghubung atau counter secara otomatis bertambah atau berkurang tiap kali perulangan dilaksanakan, tergantung dari jenis perulangannya. Bentuk umumnya adalah seperti ini. For pencacah sama dengan nilai awal to nilai akhir, terus mulai pernyataan yang akan dijalankan end. Mungkin ini maksudnya pseudocode-nya seperti ini. Nah, kalau contoh di algoritma, menuliskan program sebanyak 10 kali, for x sama dengan 1, to 10. Artinya x itu akan
selama X itu dari 1 sampai 10, nanti X-nya kan nambah 1, 2, 3. Di gen pertama cetak algoritma pemrograman. Atau bisa juga dibalik ya, dari 10 ke 1. Nanti kalau 10 ke 1 artinya berkurang-berkurang. Kalau bentuk flowchart-nya seperti ini. Jadi yang pertama itu kita menggunakan bentuk jajar genjang seperti ini, terus proses. Nah, nanti ke bawah ada counter lingkaran seperti ini, terus naik ke atas. Jadi kalau ada perulangan itu berarti ada proses naik ke atas gitu, sampai pernyataan itu salah, baru nanti turun ke bawah pernyataan berikutnya, kalau udah selesai perulangan. Contoh kasusnya, buatlah pseudocode dan flowchart untuk menampilkan angka dari 1 sampai 5 dengan tampilan seperti berikut. Jadi kita akan membuat program untuk mencetak output seperti ini. Jadi perulangan ke-1, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, perulangan kelima. Kalau kita lihat di sini, variabelnya ada dua ya. Ada variabel yang ini dicetak biasa. Terus ini ada variabel angkanya. Jadi variabelnya cuma angka ini. Kalau ini kan dicetak biasa. Oke, cara buatnya bagaimana? Kalau untuk flowchart-nya seperti ini ya. Start, for itu tadi seperti ini, for i sama dengan 1, sama dengan 5. Artinya berjalan dari 1 sampai 5, atau berulang dari 1 sampai 5. Terus cetak perulangan ke n. Jadi variabelnya itu n. Terus yang bawahnya i sama dengan i tambah 1. Atau i plus plus juga boleh. Ditulis i plus plus juga boleh. Artinya i-nya adalah, pertama i-nya 1. Terus ini dicetak, dia naik lagi ke atas, i2, cetak, dia naik lagi ke atas, i3, sampai i sama dengan 5 naik ke atas. Oh, 5-nya ini batasnya sampai 5, baru dia turun ke bawah n. Kalau algoritmanya ya seperti ini ya, sama. Contoh algoritma menampilkan angka, menentukan angka 1 sampai 5 menggunakan for. Deklarasi i sama dengan integer. Deskripsi for i sama dengan 1 to 5 do write atau cetak perulangan ke n. Terusnya ini variabel i. Nah, karena n ini nggak ada, kecuali kita tulis di sini n. Oke. Nah, untuk implementasinya dalam bahasa pemrograman C++ bagaimana? Implementasinya dalam bahasa pemrograman C++ seperti ini. Ini bawaannya, include AOString, using namespace std, integer main, program utamanya ya cuma 3 baris ini ya. Ini buka kurung, tutup kurung, for integer i sama dengan 1. Nah, di sini kan ini bisa kita tulis deklarasinya di dalam for atau kita tulis di atas. Integer sama dengan i sama dengan integer. Integer sama dengan integer i gitu. Kita boleh deklarasikan di atas ini, atau biasanya orang-orang juga langsung ditulis deklarasi di sini juga apa. Integer i sama dengan 1, artinya i itu adalah integer, nilainya 1, i lebih kecil sama dengan 5, nanti perulangannya itu sampai lebih kecil sama dengan 5, terus i plus plus, dia berjalan naik 1, 1 gitu. Cout, cetak di layar, perulangan ke ini yang ditampilkan di layar, terus variabel i-nya. Variabel i-nya itu. Jadi perulangan ke 1, i-nya adalah 1, dia naik lagi ke atas, perulangan kedua, cetak 2, dia naik lagi ke atas. Nah, ini kan ada NGL, makanya di sini enter ya, turun ke bawah, sampai i sama dengan 5. I sama dengan 5, dia naik ke atas. Apakah 5 itu, i-nya kan sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Iya, dia naik ke atas menjadi 6. Terus 6 ini apakah lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Dia berarti artinya n. Karena di sini nggak ada ekspresi lainnya. Sudah selesai. Seperti ini untuk mencetak perulangan dari 1 sampai 5. Nanti kalian bisa coba perulangan dari 5 ke 1 gitu. Harusnya sih bisa mudah ya. Tinggal ganti variabelnya sama perulangannya itu, kalau berkurang ya berarti plus-plus. Nah, di dalam bahasa pemrograman kita juga kadang biasanya membutuhkan
for di dalam for, yaitu bagaimana namanya nested for. Ya. Di dalam for itu kita tulis for lagi. Jadi ada for terus di for lagi. Biasanya ini kita buat untuk matrix tadi 2x3, 3x3 gitu ya. Nah ini sebenarnya anak IT biasanya kalau jurusan informatika harus paham di sini. Tapi karena ini jurusannya adalah bisnis digital, untuk pengenalan saja mungkin kalian bisa pelajari sendiri untuk for. Yang penting kalian bisa mengetahui program perulangan. Saya seperti itu. Istilahnya for di dalam for itu ya for bertingkat atau nested for. Ini ada for terus di for lagi. Kalian bisa praktikkan sendiri. Kalau nanti tugasnya sih nggak ada for dalam for. Ya. Kalau yang jurusan IT biasanya saya kasih tugas for di dalam for. Kalau ini bisnis digital saya coba yang sederhana saja, yang perulangan biasa. Nah, selain pernyataan for juga ada while. While itu ya sama dengan for. Perbedaannya di mana? Saya kasih langsung ke contoh. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Jadi perulangannya itu di belakang, i plus-plusnya itu di belakang. Ini sama ya, include your string using namespace std integer main. Nah, ini deklarasi integer sama dengan i sama dengan 0. Jadi kita deklarasikan di sini. Terus dia ngecek while i sama dengan while i lebih kecil 5, cout universitas bisa. Terus i plus-plusnya di bawah while. Jadi i sama dengan 1, naik ke atas, i sama dengan 2, sampai 5. Lebih kecil dari 5. Jika i sama dengan 6, dia keluar. Kalau dilihat sini hampir sama ya. Orang kebanyakan menggunakan for untuk perulangan. Tergantung studi, beda-beda pendapat orang, ada yang menggunakan while, ada yang menggunakan for. Tapi materi hari ini itu saja, nggak banyak ya. Jadi perulangan sebenarnya ini biasanya saya jadiin satu perulangan dan percabangan kalau di IT. Tapi ini karena bisnis digital, saya kira untuk biar lebih paham dikit-dikit yang penting paham. Jadi saya pisah perulangan sendiri, percabangan sendiri. Terus tugasnya juga nggak ada for dalam for. Tugasnya sederhana, untuk membuktikan bahwa kalian sudah paham tentang perulangan, buatlah flowchart dan program dengan C++. Nanti setelah perulangan percabangan, kita akan ganti bahasa pemrograman Python. Habis itu saya kasih contoh bagaimana implementasi program hubungannya dengan digital marketing. Saya kasih contoh. Untuk mencetak bilangan dari 20 sampai 10. Jadi pertama bilangan 20 terus turun sampai 10. Yang ketiga hanya satu program aja. Jangan lupa dituliskan nama sama NIM di awal program. Terus kodenya di copy ya, bukan di screenshot. Biasanya ini formatnya, fontnya itu Courier New sama fontnya sebelah, sama italic. Ya, terus kumpulkan billing tugas 3. Terus saya bahas dulu juga apa namanya tugas 2. Saya lihat sudah dia mengumpulkan tugas 2 atau belum. Kalau yang belum mengumpulkan tugas 1 sama yang kemarin salah mengumpulkan link tugas 2, silakan diulangi lagi. Karena ada yang mengumpulkan tugas 1 di tugas 2. Tiara sama ini. Ini dia kumpulkan tugas 1 di link tugas 2, silakan kumpulkan lagi. Tia sama Aditya. Oh, ini ada yang sudah mengumpulkan tapi belum saya koreksi. Tugas 2. Oke. Algoritma flowchart untuk menghitung luas bangunan 21, input nilai C, input nilai I, nilai R, nilai Q. Sebenarnya kalau sudah diketahui nilai I, nilai R itu udah bisa diketahui, maksudnya nggak perlu diinput.
nilai R-nya ini kan dia input, harusnya dari ini langsung aja nilai luas ini, nilai lebar ini dibagi dua, tidak perlu diinput lagi nilai jari-jari. Masukkan panjang persegi panjang, masukkan lebar sini, masukkan jari-jari lingkaran. Ya, saya betulkan, tapi akan lebih ringkas kalau jari-jari lingkaran ini nggak perlu dimasukkan, langsung kita ambil aja. Lebar persegi panjang kita bagi dua, jadi lebar persegi panjang itu berapapun tinggal bagi dua. Oke, udah bener ya buat hitung 3 bangun datar. Masukkan tinggi segitiga, masukkan panjang persegi panjang, masukkan lebar jari-jari, masukkan ini nggak apa-apa. Soalnya P itu kan kosakta, langsung dideklarasikan juga nggak apa-apa, nggak perlu dimasukkan. Jari-jari kan sudah bisa dilihat gambarnya. Sebenarnya untuk sesuatu yang bisa dihitung lewat program, ya seharusnya nggak perlu diinput lagi ke dalam program, biar lebih ringkas saja, jadi inputnya nggak banyak gitu. Masukkan tinggi segitiga, masukkan panjang. Saya buka dulu soalnya dua, saya lupa bentuk gambarnya. Iya, oke, sama sih lebar persegi panjang ini bisa untuk mengetahui. Terus panjang apa namanya, panjang persegi panjang sama alasnya itu kan sama, harusnya nggak perlu diinput dua kali. Tadi diinput dua kali. Masukkan alas segitiga, masukkan tinggi segitiga, masukkan panjang persegi panjang. Alas segitiga sama panjang segitiga ini kan sama, harusnya ya nggak perlu dimasukkan dua kali, ya satu kali saja. Alas segitiga otomatis itu bagian dari panjang segitiga. Terus lebar persegi panjang sama jari di lingkaran ini kan bisa dihitung dari setengahnya. Jadi nanti inputnya lebih pendek. Inputnya cuma masukkan tinggi segitiga, masukkan panjang persegi panjang. Kalau itu langsung bisa hasil akhirnya. Jadi inputnya lebih dikit, prosesnya lebih cepat, lebih efisien. Oke, masukannya seperti itu untuk tugas 2. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Oke, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan atau menemukan kendala dalam pembuatan program, silakan ditanyakan di grup, gak usah malu. Seperti itu, oke? Saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan, mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.